Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gangguan disruptif impulsif kontrol dan tingkah laku yang beranggotakan Noviana Firdaus dengan NIM 183, Kiki Aniatul dengan NIM 204, Patricia Afinda dengan NIM 012, Abdul Razakil Amin dengan NIM 257, Muhammad Mahrus dengan NIM 160. Next. Yang pertama ada pengertian gangguan disruptif, impulsif kontrol, dan tingkah laku. Yang pertama, gangguan disruptif dijadikan dengan tingkah laku yang mengacau secara sosial. Gangguan perilaku ditandai dengan pola tingkah laku yang berulang di mana hak dasar orang lain terganggu. Masalah ini biasanya terjadi pada masa kanak-kanak akhir, di mana masalah ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Gangguan disruptif ini cenderung lebih ke arah pelanggaran terhadap aturan dan hak orang lain, seperti menipu, mencuri, sering memulai perkelahian, sering membolos, dan berbagai perilaku lainnya merupakan cikal bakal perilaku kriminal. Yang kedua ada gangguan impulsif kontrol. Gangguan impulsif kontrol adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki kesulitan mengendalikan emosi atau perilaku. Jika diartikan secara medis, gangguan kontrol impulsif adalah jenis gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan kesulitan mengendalikan impulsif, agresif, atau antisosial. Disebut antisosial karena gangguan ini kerap memiliki efek bahaya pada pengidap dan orang lain di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada gangguan perilaku. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman setelah interaksi manusia dan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Gangguan perilaku menurut ini adalah kalau perilaku signifikan secara klinis terjadi pada individu yang dikaitkan dengan adanya distress atau kegagalan atau adanya peningkatan risiko kematian, kesakitan, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan. Dan selanjutnya ada kriteria diagnostik gangguan disruptif impulsif kontrol dan tingkah laku menurut DSM-5. Yang pertama ada pola mood, marah atau mudah tersinggung, perilaku agresif atau memberontak atau dendam yang berlangsung minimal 6 bulan yang dibuktikan setidaknya 4 gejala dari salah satu kategori berikut yang ditunjukkan selama interaksi dengan setidaknya satu individu bukan saudara kandung. Suasana hati mudah marah atau mudah tersinggung. Yang selanjutnya ada sering kehilangan kesabaran, sering sensitif atau mudah tersinggung, sering marah dan kesal, sering berdebat dengan figur otoritas atau untuk anak-anak remaja dan dengan orang dewasa dari figur otoritas atau orang dewasa, perilaku argumentatif menentang, yang selanjutnya sering secara aktif menentang dan menolak untuk memenuhi permintaan dari figur otoritas atau aturan, sering dengan sengaja mengganggu orang lain, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan yang atau kelakuan buruknya atau pembalasan. Yang selanjutnya telah menjadi pendendam atau dendam setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Yang selanjutnya yang B, gangguan perilaku diasosiasikan dengan penderitaan pada individu atau orang lain dalam konteks sosial langsungnya, misalnya keluarga, kelompok sebaya, rekan kerja, atau berdampak negatif pada
pada sosial, pendidikan, pekerjaan, atau bidang lainnya. Perilaku tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan psikotik, penggunaan zat, depresi, atau bipolar juga kriteria bukan untuk gangguan disregulasi mood yang mengganggu. Selanjutnya, ada penyebab gangguan disruptif, impulsif kontrol, dan tingkah laku. Faktor atau penyebab gangguan disruptif. Ada 4 faktor penyebab terjadinya perilaku disruptif pada seorang, terutama pada remaja. Yang pertama, faktor genetik atau biologis. Penyebab disruptif behavior disorder yang dari faktor genetik menjadi dasar karakteristik seseorang berdasarkan penelitian. Jika dilihat dari jenis kelamin, dinyatakan bahwa laki-laki lebih disruptif daripada perempuan. Aspek temperamen juga mengakibatkan perilaku disruptif, di antaranya regulasi emosi, reaksivitas yang intens, khususnya frustasi, emosi negatif, dan gampang marah, kemampuan dalam mengontrol diri, serta pendekatan yang tinggi untuk menghindar. Yang kedua, ada faktor keluarga. Penyebab disruptif behavior disorder yang pada faktor keluarga, yaitu terkait dengan disfungsi orang tua dalam mengasuh. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu perlakuan orang tua, kayak pendisiplinan, kehangatan versus permusuhan, pengawasan terhadap anak, psikopatologi orang tua seperti ibu yang depresi, gangguan kepribadian, menggunakan obat terlarang, dan perilaku antisosial atau kriminal. Perkawinan orang tua yang disfungsi seperti perceraian atau berpisah, konflik kekerasan pada pasangan, dan konflik saudara kandung. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau keadaan di sekitar seseorang yang terkait dengan status sosial ekonomi rendah atau kemiskinan juga dapat menyebabkan disruptif behavior disorder sehingga memunculkan permasalahan perilaku antisosial. Status sosial ekonomi rendah yang terkombinasi dengan stres kronik, orang tua tunggal, isolasi sosial, kurangnya simulasi dari lingkungan, dan keterbatasan pengetahuan dapat mengakibatkan gejala depresi pada ibu yang berpengaruh terhadap perlakuan orang tua menjadi kurang baik. Selain itu, lingkungan miskin juga cukup membahayakan bagi anak. Gimana mereka sering melihat role model yang menampilkan kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, dan bersekolah dengan keadaan yang memprihatinkan. Selanjutnya ada akibat trauma. Hasil penelitian dari Wagner dan Orwig tahun 2010 memukakan bahwa trauma pada seorang anak akibat masa lalunya bisa menyebabkan anak disruptif behavior. Subjek penelitian ini menggunakan seorang remaja yang disruptif behavior akibat trauma pada masa lalunya. Waktu kecilnya, subjek melihat tetangga dianiaya. Semenjak itulah, subjek sering marah-marah ketika di sekolah. Subjek sangat agresif, emosional, dan suka berbohong, suka menyakiti teman kelasnya ataupun adik kelasnya, suka terlambat masuk ke sekolah, dan tidak bisa menyelesaikan dirinya di kelas. Yang kedua, yang selanjutnya ada faktor penyebab gangguan impulsif kontrol. Yang pertama ada faktor biologis. Teori biologis menduga kemunculan impulsif kontrol disebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter atau kimiawi otak seperti hormon serotonin yang berhubungan dengan sistem limbik. Gangguan fisik atau biologi pada masa perkembangan juga diduga sebagai penyebab impulsif kontrol yang mempengaruhi gangguan ringan neurotik normal
penggunaan alkohol pada remaja, trauma kepala, kelainan bentuk otak, infeksi kepala juga sebagai pemicu kemunculan gangguan impulsif kontrol. Yang kedua ada faktor biologis. Gangguan impulsif kontrol berhubungan erat dengan riwayat keluarga yang memiliki adiktif dan gangguan mood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu dengan gangguan impuls berkembang dari keluarga yang berhubungan erat dengan frustasi, kekerasan fisik, dan emosi. Individu dengan gangguan impuls memiliki sistem yang rendah. Mereka memiliki cara tersendiri kompensasi terhadap emosinya, sehingga mereka mudah sekali eksplosif dan dalam menghadapi situasi stres atau frustasi, baik disadari atau tidak disadari. Next. Dan selanjutnya ada faktor-faktor penyebab gangguan tingkah laku. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor perkembangan kognitif. Next. Yang ketiga ada faktor keluarga, yang keempat ada faktor lingkungan. Nah, selanjutnya ada penanganan gangguan disruptif, impulsif kontrol, dan tingkah laku. Yang pertama, penanganan terhadap perilaku disruptif. Yang pertama ada pelatihan untuk anak, yang kedua ada pelatihan untuk orang tua. Nah, selanjutnya ada penanganan perilaku impulsif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada membuat mereka sadar terhadap perilaku impulsif yang mereka lakukan dan jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap mereka nanti. Mengeksplorasi perilaku alternatif dengan cara bermain peran, mengajar berlatih kesabaran. Jika mengenai diri sendiri yang mengalami perilaku impulsif, kalian dapat mengalami dengan kecenderungan impulsif tersebut dengan cara yang pertama penanganan secara mental melalui skenario yang potensial, berlatih untuk berhenti dan berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, berurusan dengan perilaku impulsif. Anda dapat dengan cara mempersulit diri untuk berpesta, berbelanja secara royal, atau terjun langsung ke dalam berbagai situasi yang biasanya dapat memancing perilaku impulsif. Dan selanjutnya ada penanganan gangguan tingkah laku. Yang pertama ada intervensi keluarga. Next. Yang kedua ada penanganan multisistemik. Yang ketiga ada pendekatan kognitif. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Deskripsi kasus. Seorang partisipan berinisial RG. Dari hasil pendampingan, observasi dan wawancara secara berkala dengan menggunakan DSM-5, peneliti menemukan bahwa partisipan mengalami gejala ODD dengan level sedang yang ditandai dengan sebuah pola perilaku yang secara terus-menerus menunjukkan suasana hati yang mudah tersinggung, sensitif, mudah marah, argumentatif, menolak aturan, dan sering iri atau dendam. Berdasarkan hasil asesmen, diketahui bahwa partisipan cenderung memiliki masalah dalam mengelola emosi dan perilakunya seperti mudah marah, sensitif, mengucapkan kata-kata kasar, dan membantah orang dewasa. Hal ini didukung oleh tes CBCL bahwa partisipan memiliki masalah dalam aspek externalizing dengan kategori klinikal. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan membutuhkan penanganan segera dalam mengatasi permasalahannya. Partisipan menunjukkan permasalahan
delinquent behavior, seperti suka berkata kasar dan melempar barang ketika marah. Partisipan juga berteman dengan orang-orang yang lebih tua. Selain itu, partisipan memiliki permasalahan agresif behavior. Ia sering menunjukkan perilaku agresif seperti sering bertengkar, terlibat perkelahian melawan orang dewasa, sering marah-marah, dan sangat sensitif. Perilaku partisipan yang bermasalah bermula dari hubungan kedua orang tua yang kurang harmonis. Perilaku partisipan yang bermasalah mulai tampak pada saat partisipan berusia 3 tahun. Namun, orang tua kurang memperhatikan perilaku partisipan. Orang tua justru memberikan partisipan pada di lingkungan kerja orang tua yang mayoritas pekerjaannya sering mengeluarkan kata-kata kasar. Partisipan bergaul dengan pekerja yang ada di toko. Partisipan berada di toko sejak pulang sekolah hingga toko ibunya tutup. Partisipan sudah berada di lingkungan kerja orang tua sejak usia 7 tahun, sehingga partisipan memiliki teman bergaul yang cenderung lebih tua dari usianya. Partisipan ingin diperhatikan sehingga mendominasi orang-orang di sekitarnya. Partisipan yang cukup impulsif dan agresif dalam bergaul menyebabkan ia kurang diterima di lingkungan sosial, sehingga menjadi partisipan mudah frustasi dalam menghadapi setiap masalah yang ditemuinya. Partisipan memiliki sifat egosentris yang cukup kuat sehingga ia kurang begitu baik dalam membina hubungan sosialnya. Partisipan yang kurang mampu mengontrol emosinya menyebabkan partisipan kurang mampu membina pertemanan yang akrab. Pada dasarnya, partisipan memiliki kecerdasan yang cukup baik. Partisipan senang berkompetisi namun kurang mampu. Partisipan senang berkompetisi namun kurang mampu menghormati orang lain. Partisipan sering membantah, menentang, dan menentang guru. Sensitif, mudah tersinggung, sering mengganggu teman-temannya, dan tidak ingin disalahkan. Di sekolah, partisipan merasa bahwa dirinya selalu disalahkan oleh guru, meskipun pada dasarnya partisipan yang selalu memulai mencari masalah dengan orang lain. Ketidakmampuan partisipan dalam mengelola emosi berdampak pada perilakunya yang mudah marah dan argumentatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Analisis kasus. Perilaku yang pertama yaitu menyerang orang lain secara fisik. Tidak muncul. Yang kedua, perilaku sensitif terhadap penilaian orang lain. Muncul. Yang ketiga, perilaku membentak orang lain. Tidak muncul. Yang keempat, perilaku memukul meja. Muncul. Yang kelima, perilaku bercerita dengan teman saat guru sedang mengajar. Muncul. Yang keenam, perilaku menolak mematuhi perintah orang lain. Muncul. Perilaku memaki orang lain. Tidak muncul. Perilaku menentang orang lain. Tidak muncul. Perilaku menyalahkan orang lain. Muncul. Perilaku sengaja mengganggu orang lain. Muncul. Perilaku mengajak berkelahi. Tidak muncul. Diagnostik multiaksial. Pada aksi 1 yaitu 312,89 atau order specific disruptive implicit control dan conduct disorder. Aksis 2 313.81 yaitu oppositional deviant disorder. Ciri kepribadiannya yaitu suasana hati mudah tersinggung, sensitif, mudah marah, suka menentang, menolak aturan, sering merasa iri dan dendam. Aksis 3 tidak ada. Aksis 4, masalah terkait dengan lingkungan masa kecil. Aksis 5, GAF saat ini yaitu 60-51, gejalanya sedang. Berikut adalah contoh video dari perilaku ODD.
informasi seputar vaksin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.